Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggelia Dwi Cahyani, NIM 2601420066 dari Rombeldi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori dan juga praktik dari salah satu jenis membaca, yaitu membaca nyaring. Sebelum kita melakukan praktik, ada lebih baiknya jika kita mengetahui teorinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita langsung saja ke materinya. Jika berbicara tentang teori, tentu akan banyak pembahasan yang bisa kita ulik satu persatu. Namun, dalam video ini, saya hanya akan menampilkan beberapa pembahasan yang penting. Di antaranya, 1. Definisi, 2. Keterampilan yang harus dipelajari, 3. Jenis dan tahapan membaca nyaring, dan yang keempat, kelebihan dan kelemahan membaca nyaring, dan juga yang terakhir, manfaat membaca nyaring. Pembahasan yang pertama mengenai definisi membaca nyaring. Apa sih yang dimaksud dengan membaca nyaring? Membaca nyaring adalah salah satu kegiatan mengubah lambang-lambang tulisan menjadi suara dengan melafalkannya dengan keras sehingga orang lain dapat mendengarkannya. Adapun pengertian menurut Zainuddin, membaca nyaring adalah salah satu kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan juga intonasi yang jelas dan tepat sehingga para pendengar dan juga pembaca itu sendiri mampu menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik itu pikiran, perasaan, sikap, dan juga pengalaman dari penulis. Membaca nyaring biasanya diterapkan dalam pembelajaran tingkat dasar ataupun pembelajaran bahasa asing. Hal ini bukan tanpa alasan. Alasan yang mendasar yaitu agar mempermudah dalam pengenalan dan juga pembiasaan kemampuan keterampilan membaca. Hal yang harus diingat dalam membaca nyaring haruslah disuarakan dengan lantang. Tujuannya agar orang lain dapat mendengar dan juga menyimak dengan baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik tingkat sekolah dasar. Yang pertama, menggunakan ucapan yang tepat, menggunakan kosakata yang tepat, menggunakan intonasi yang tepat, memiliki sikap dan percaya diri yang baik. Yang terakhir, menguasai penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan juga tanda tanya. Yang selanjutnya, jenis dan tahapan membaca nyaring. Jenis membaca nyaring terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, reading aloud, yaitu membaca untuk orang lain. Nah, dalam membaca ini, kita terfokus pada teknik membacanya. Yang kedua, shared reading, yaitu membaca bersama secara bergantian. Nah, dalam jenis membaca ini, peran pengajar itu lebih dominan. Dan yang terakhir adalah guided reading, yaitu membaca dengan menjadikan si pengajar sebagai fasilitator. Dalam membaca jenis ini, kita terfokus pada pemahaman materi. Menurut Tarigan, tahapan dalam membaca nyaring yaitu 1. Memahami makna dan perasaan yang terkandung di dalam bacaan. Yang kedua, mempelajari keterampilan penafsiran atas lambang-lambang tertulis sehingga penataan dan juga penekanannya sesuai dengan ujaran yang hidup. Dan yang ketiga, memiliki kecepatan mata dan juga pandangan yang jauh. Dan yang terakhir, melompokkan kata dengan baik sehingga makna yang diberikan mudah diambil oleh para pendengarnya. Pembahasan yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari membacanya. Kelebihannya yaitu 1. Mempermudah pengajar dalam mengevaluasi penggunaan tanda baca, intonasi, dan juga ekspresi dari peserta didik. Kedua, melatih kemampuan berkomunikasi bagi pembacanya. Yang ketiga, melatih kemampuan menyimak bagi pendengar. Dan yang terakhir, membantu peserta didik untuk lebih percaya diri. Adapun kekurangannya yaitu 1. Membutuhkan energi yang lebih banyak daripada membaca di dalam hati. Kedua, tingkat pemahaman materi yang cenderung lebih rendah. Ketiga, membaca nyaring dapat menimbulkan suatu keributan. Dan yang terakhir, mengganggu orang lain yang sedang membaca teks bacaan yang berbeda. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat dari membaca nyaring. Menurut Gruber,
Manfaat membaca nyaring diantara lain: 1. Memberikan contoh proses membaca secara positif. 2. Mengekspos siswa untuk memperkaya kosakata. Yang ketiga, memberi siswa informasi baru. Yang keempat, mengenalkan kepada siswa jenis aliran sastra. Dan yang terakhir, memberi siswa kesempatan untuk menyimak dan juga menggunakan daya imajinasinya. Itulah pembahasan dari teori membaca nyaring. Selanjutnya kita akan memasuki dalam langkah-langkah dari membaca nyaring sekaligus dengan contohnya. Langkah pertama adalah siapkan teks bacaan. Teks bacaan dapat berupa puisi, cerpen, media pembelajaran, dan juga berita. Selanjutnya adalah cari posisi membaca yang nyaman. Disarankan membaca dalam keadaan tegap, baik saat sedang duduk maupun berdiri. Tegap di sini bukan berarti kaku ya. Yang terakhir adalah membaca dengan memperhatikan intonasi, ucapan, dan juga penggunaan tanda baca yang tepat. Berikut adalah contoh dari membaca nyaring. Gunung Slamet meledos. Kahanane Gunung Slamet tansah nguwatiri. Pawarta iku sumebar ing sakiwa tengene Gunung Slamet sing biyen sadurunge meledos taun 1778 dijenengi Gunung Goro. Para warga sakupenge padha ngresah lan panik. Mligine masyarakat Banyumas, Tegal, Pemalang, Purwokerto, Purbalingga, lan Aji Barang. Masyarakat ing sajedhake Gunung Slamet tansah ndedonga muga-muga Gunung Slamet tetep slamet kaya jenenge Gunung Slamet, dudu Gunung Goro kang tansah gawe goro-goro. Ananging prastawa iku prastawa alam. Manungsa mung bisa nampa apa kang dikersakake dening sing gawe urip, yaiku Gusti Allah. Kemis Legi 13 Maret 2014 jam 12 wengi tekan jam 12 awan, Gunung Slamet kecatet meledos kaping 9. Dene dhuwure letusan rata-rata 1000 meter. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendrasto, dilentrehake sangang letusan sing diwetokake Gunung Slamet kasebut dikenal kanthi istilah letusan freatik. Letusan freatik mujudake interaksi letusan antarane magma lan banyu tanah. Letusan iki bisa ngetokake material awu vulkanik lan uap banyu. Miturut Hendrasto, letusan sing diwetokake tumeka wektu ing durung bebayani tumrape masyarakat sakitare radius luwih saka 5 km. Angope Gunung Slamet dina Selasa Legi tanggal 18 Maret 2014 lan Rebo Paing tanggal 19 Maret 2014 marai udan awu. Udan awu mau sumrambah ing 5 desa ing Kecamatan Bojong lan Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. 5 desa kasebut yaiku Desa Tuwel, Rembul, Duku Tengah, lan Kedawung ing Kecamatan Bojong, sarta Desa Guci ing Kecamatan Bumi Jawa. Dek dina Ahad Wage 16 Maret 2014 udan awu uga kedadean ing Dukuh Sawangan, Gedong, sangisore Kecamatan Bumi Jawa. Ing dina Rebo 19 Maret 2014 kira-kira jam 09.00 esuk semburan awu vulkanik katon cetha saka puncake Gunung Slamet dideleng saka Loka Wisata Guci. Kapetik saka penyebar semangat nomor 15 tanggal 12 April 2014. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teori dan juga praktik dari membaca nyaring. Apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.